Tuhan menghendaki umatnya hidup benar. Sebenarnya di bagian awal bacaan ini masih ada beberapa bagian yang sebenarnya didahului kemarin di kebaktian rumah tangga kalau kita menggunakan khotbah seragam, yang sepadan dengan 1 Petrus 2 ayat 8 bicara tentang kasih dan damai. Yang di situ bunyinya, dan akhirnya hendaklah kamu seias kata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan dendra hati, dan jangan membalas kejahatan atau dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tapi hendaklah engkau memberkati, karena untuk itulah engkau dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Karena siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, itu yang kemudian dibahas di ayat yang ke-16. Dia harus menjaga lidahnya terhadap ucapan yang menipu dan bibirnya terhadap hal-hal yang jahat. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Dan kalau kita membaca seterusnya, maka kita akan menemukan satu kalimat yang kemudian diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kasih dan damai. Ini juga yang hendak disampaikan dalam bacaan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki umatnya hidup benar. Apa itu hidup benar? Hidup benar itu seperti bawang. Terserah bawang putih atau bawang merah, tapi kayak yang keras itu bawang merah. Bawang manakah yang paling cepat menangis kalau diiris? Maksudnya yang mengiris yang menangis, bukan bawang yang menangis. Bawang putih atau bawang merah? Bawang merah memang biasanya lebih jahat tuh kalau dalam dalam film-film bawang merah yang lebih jahat. Nah, bawang itu semakin diiris bukan bawang yang menangis, tapi yang menangis adalah si pengiris bawang itu. Demikian hidup orang benar. Semakin diiris, dia tidak menangis, tapi si pengiris bawang itulah yang menangis. Kalau kamu merasa dirimu adalah benar, tapi baru sedikit diiris tetangga, lebih kencang air matanya daripada air mata bawang, itu berarti bahwa kamu belum benar. Kita belum benar. Sekali lagi, bawang itu, orang benar itu seperti bawang. Semakin diiris, yang mengirisnya lah yang akan menangis. Orang benar seperti itu. Semakin diperlakukan tidak adil, maka yang memperlakukannya tidak adil itu yang akan menderita, yang akan susah, yang akan tidak bisa tidur, yang akan sulit dan seterusnya. Tapi dia sendiri enjoy saja. Kalau engkau ada dalam kondisi itu, maka tepuk dadamu dan berkata, aku ini pasti orang benar. Biarkan dia melakukan hal-hal yang jahat, dia yang akan menangis, dia yang akan susah, dia yang akan bersedih. Aku akan baik-baik saja. Itu gambaran pertama. Yang kedua, bacaan firman Tuhan ini mengatakan kepada kita bahwa orang benar itu, camkan ini, orang benar itu bukan hanya menjauhi yang jahat. Ada kelompok orang yang berkata bahwa saya tinggal di kebun Pak Pendeta, saya memang tidak pernah pergi gereja, memang tidak pernah begini dan begitu, tidak pernah berzina, membunuh dan mencuri, tidak pernah saksi dusta dan tidak mengingini rumah sesamaku, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan. Nah, kasih jelas, lembunya keledainya, bahkan apapun yang dipunyai sesamaku Pak Pendeta tidak aku ingini. Apakah itu sudah cukup sebagai orang benar? Tidak. Menjadi orang benar tidak hanya cukup dengan menjauhi yang jahat, tetapi kualitas seseorang yang benar itu diukur pada dan melakukan yang baik. Kalau tidak berbuat jahat saja, patung laki padada di Toraja yang besar itu juga tidak berbuat jahat, sekalipun di tangannya atau patung-patung manakah, kalau di luwuk keris besar dipegang seperti ini, berapa patung di dunia ini juga tidak melakukan yang jahat, menjauhi yang jahat. Tapi apakah dia sudah benar? Tidak.
Ukuran kebenaran bagi seseorang yang percaya adalah menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Menjauhi yang jahat saja belumlah cukup. Belumlah cukup. Kalau kita hanya menjauhi yang jahat, maka kita baru memikirkan diri sendiri. Padahal kalau kita baca padanan dari Mazmur 43 ini dalam 1 Petrus 2 itu ayat 8, maka dia akan berkata, dan akhirnya hendaklah kamu seias kata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Tapi tidak berakhir sampai di situ. Dikatakan bahwa hendaklah engkau memberkati, karena untuk itulah engkau dipanggil, yaitu untuk beroleh berkat. Bagian di bawah akan berkata kepada kita bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriakan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Harus melakukan yang baik, harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Orang benar itu, sekali lagi, tidak cukup menjauhi yang jahat, tapi harus melakukan yang baik. Kalau kita membaca Yakobus yang masih bagian padanan dari Mazmur 34 ini, maka kita akan menemukan kata yang lebih serius. Dia berkata, siapa yang tahu bahwa itu baik tapi tidak melakukannya, maka dia berbuat dosa. Kalau ada batu di jalan dan kita berpikir bahwa batu ini kelak akan mencelakai orang, tapi kita tidak mengeluarkannya, lalu berlalu begitu saja meninggalkan itu, maka sebenarnya kita sedang berbuat dosa. Bagaimana supaya tidak berbuat dosa? Mari berusaha melakukan segala sesuatu yang akan mendatangkan berkat. Harus menjadi berkat. Hidup ini harus menjadi berkat. Percayalah bahwa akan ada masalah, akan ada pergumulan. Hidup ini tidak hanya enaknya saja, tetapi Tuhan menghendaki kita untuk hidup benar. Hidup benar itu menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Tidak cukup hanya menjauhi yang jahat, tapi tidak melakukan yang baik, maka kita gagal menjadi berkat. Jauhi yang jahat dan berusahalah melakukan yang baik. Upayakan hidupmu supaya melakukan yang baik. Ingat, hampir di semua postingan orang, mereka-mereka yang meninggal atau mati itu selalu ada catatan khusus yang diberi orang sekarang yang lagi tren. Saya bersaksi, dia orang apa dibilang biasa, yang suka buka-buka media sosial. Kalau ada orang mati biasanya ada caption catatan, saya bersaksi dia orang baik. Belum ada saya temui dia tulis saya bersaksi dia orang kaya, saya bersaksi dia pangkat ini, golongan ini, atau jabatan ini. Tidak ada. Juga saya belum menemukan tulisan yang berkata saya bersaksi dia orang jahat. Belum ada. Tetapi pastikan bahwa mimpi besar kita nanti sebagai orang benar dan hidup dalam kebenaran. Kita mau juga kalau mati, catatan orang di postingan yang memposting bahwa kita sudah mati itu adalah saya bersaksi dia orang baik. Dan bagaimana orang bisa mengetahui bahwa Anda orang baik? Tidak cukup dengan hanya menjauhi yang jahat. Anda harus melakukan yang baik. Orang baik dikenal dari perbuatan baiknya, bukan dari cara dia menghindari hal-hal yang jahat. Bersiaplah
mempertaruhkan iman percayamu, kualitasmu dengan berbuat baik terhadap orang-orang yang jahat kepadamu. Itu tantangan yang terhebat. Banyak orang baik dan berbuat baik kepada mereka yang baik kepadanya. Apakah upamu? Orang berdosa pun melakukan hal yang sama. Kalau kita sulit mengampuni karena orang yang berlaku jahat kepada kita, maka kita sama dengan sikap dan pola hidup orang berdosa. Mari tunjukkan bahwa kita berbuat baik kepada mereka yang tidak sedang baik kepada kita. Kita diajari berbeda dengan orang-orang yang lain. Kita berdoa untuk musuh kita. Kita mengampuni dan berbuat baik bagi mereka yang sedang berbuat jahat. Percayalah bahwa Ia melindungi segala tulangmu. Tak satu pun akan patah dalam perjumpaanmu dengan orang jahat. Dalam perjumpaanmu dengan berbagai macam orang-orang yang sedang merencanakan hal yang buruk kepadamu dan sedang membencimu, mereka sendiri yang akan menanggung hukuman. Orang yang suka membenci dan tidak tahu cara mengampuni dan tidak mau mengampuni, dia tersiksa sendiri, susah sendiri, menangis sendiri, tidak tidur sendiri, selalu marah sendiri, dan akhirnya mati sendiri. Orang-orang yang tidak selesai dengan dirinya akan melihat semua orang lain musuhnya, tapi orang yang sudah selesai dengan dirinya, maka akan melihat semua orang adalah teman dan sahabatnya. Itulah orang baik, orang yang hidup benar. Tuhan membebaskan hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung kepadanya tidak akan menanggung hukuman. Selamat menjadi orang yang benar, jauhi yang jahat, dan berusahalah untuk melakukan yang baik.